Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat. Manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. 1. Manfaat berpikir ilmiah. Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Mendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima oleh orang lain. Dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. 2. Kerugian berpikir non-ilmiah. Seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu hal yang orang ungkapkan. Pendapatnya tidak akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. Perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non-ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu 1. Sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. 2. Ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenaran pada logis dan analisisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semua. Logika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif. Kegiatan penarikan kesimpulan melalui logika ini dimulai dari kasus yang khusus khas individual untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum, general, fundamental. Logika induktif memiliki berbagai guna bagi kegiatan berpikir ilmiah kita, antara lain 1. Bersifat ekonomis, 2. Logika induktif, 3. Logika deduktif. Pernyataan umum, premis minor yang merupakan pernyataan tentang hal yang lebih khusus, dan kesimpulan yang menjadi penyimpul dari kedua pernyataan sebelum. Perkembangan IPA. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat, sampai abad pertengahan atau abad 15 sampai 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat, terutama setelah Copernicus yang kemudian diperkuat oleh Galileo. Berdasarkan penemuannya, mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris, dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat ini. Penemuan ini sangat dimungkinkan karena perkembangannya alat bantu penelitian atau teropong bintang yang lebih baik.
Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian terdapat dua konsep IPA, yaitu IPA klasik yang bersifat matematik dan IPA berbagai disiplin ilmu. 1. IPA klasik, 2. IPA modern. Komponen ilmu pengetahuan. Menurut bahan ilmu pengetahuan, setidaknya melibatkan 6 komponen penting, diantaranya 1. Masalah atau problem. Masalah mana yang dianggap mengandung sifat ilmiah. Menurut Baham, suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikitnya memiliki 3 ciri. 1. Terkait dengan komunikasi. 2. Sikap ilmiah. Dan 3. Metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah, kecuali masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Sikap atau attitude. Sikap ilmiah atau scientific attitude menurut Baham setidaknya harus memiliki 6 ciri pokok, yaitu 1. Keingintahuan atau curiosity. Keingintahuan harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, seperti keinginan untuk menyelidiki, investigasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Spekulasi atau speculativeness. Hal ini penting dalam rangka menguji hipotesis. Spekulasi juga merupakan ciri penting dalam sikap ilmiah. Kesadaran untuk berlaku objektif atau willingness to be objective. Sikap ini penting sebab objektivitas merupakan ciri ilmiah. Metode atau method. Menurutnya bahwa ilmu pengetahuan adalah aktivitas penyelesaikan masalah dan melihat metode ilmiah sebagian sesuatu yang memiliki karakteristik yang esensial bagi penyelesaian masalah. Ada 5 langkah esensial dan ideal menurut Baham dalam menerapkan metode ilmiah yang harus dipahami oleh seorang peneliti atau ilmuwan, yaitu 1. Memahami masalah. 2. Menguji masalah. 3. Menyiapkan solusi. 4. Menguji hipotesis. 5. Memecahkan masalah. Aktivitas atau activity. Aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah yang memiliki 2 aspek, individual dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi 1. 2. Membuat hipotesis. 3. Menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. Kesimpulan atau konklusi. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu kisah, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti, tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu bersifat tidak stabil. Setiap generasi berhak untuk menginterpretasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. Pengaruh atau efek. Ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh, yaitu 1. Pengaruh terhadap teknologi dan industri. 2. Pengaruh pada peradaban manusia. Industri
Industrialisasi yang berkembang dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu, sehingga nampak seperti yang terjadi dalam perubahan sifat ilmu itu sendiri.